Hai guys, selamat datang kembali di sini. Gimana? Puasanya masih kuat? Harus kuat dong. Haha. So, hari ini Mimin akan merangkumkan film buat kalian. Bisa ditonton buat nemenin ngabuburit setelah sahur atau di waktu-waktu rileks kalian. Jadi hari ini film yang akan aku bahas berjudul The Ice Demon. Ini kalau diartikan adalah setan es. Kalian bayangin sendiri deh setan es macam apa dan gimana. Penasaran? So, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. So how are things at school? Bagian prolog film kita akan melihat dua perempuan yang sedang kedinginan di sebuah hutan yang diselimuti badai salju. Mereka cepat-cepat membangun tenda karena sudah tidak kuat dengan cuaca yang sangat ekstrim. Tapi di tengah proses itu, salah satu dari perempuan ini menemukan mayat yang tertumpuk salju. Dia takut dan pengen cepat-cepat pergi. Namun temannya menegaskan, kita nggak akan kuat melangkah lebih jauh karena cuaca begitu ekstrim. Akhirnya mereka hanya memindahkan mayat agak jauh dari tenda dan kemudian pergi tidur. Anehnya, di tengah-tengah si salah satu cewek ini tidur, bagian luar tenda seperti ada yang menggaruk-garuk. Dia kemudian terbangun dan secara mengejutkan, tiba-tiba temannya ada di luar dengan keadaan tubuhnya menghitam karena kedinginan. Dan anehnya lagi, ternyata yang tidur di sampingnya malah mayat yang sudah dipindahkan tadi. Dari sini film pun baru dimulai. Akhirnya dari kasus di atas mungkin ada yang lapor dan terjadilah penyelidikan. Ada dua mayat ditemukan dan satu perempuan dengan kondisi radang dingin. Tadi kan dua perempuan ya? Nah, salah satu dari mereka ternyata meninggal dan satunya lagi sakit. Mayat satunya adalah mayat laki-laki terlantar. Terjadilah proses otopsi pada mayat yang tubuhnya berwarna putih pucat yang katanya membeku. Diperkirakan mayat ini sudah berusia 10 tahun. Namun ketika si kang otopsi membelah dadanya masih keluar darah, yang menandakan bahwa sebenarnya dia masih hidup. Dengan cepat kang otopsi dan putranya membawa laki-laki ini ke rumah sakit. Scene kemudian beralih ke keluarga kecil yang terdiri dari ibu dan entah siapa laki-laki di sampingnya ini sangat membingungkan. Tiba-tiba suara telepon berbunyi. Sang ibu segera menyuruh Kyusa anaknya untuk mengangkat telepon. Pas diangkat, ternyata itu panggilan dari rumah sakit yang mengatakan bahwa suaminya ditemukan. Mereka berempat langsung bergegas ke rumah sakit. Ternyata mayat laki-laki tadi adalah suaminya si ibu ini dan bapaknya si Kyusa. Si ibu yang bernama Tania ini sangat bersyukur setelah 10 tahun menghilang ternyata suaminya ketemu dan masih hidup. Meskipun kondisinya sekarang sedang koma. Tania yang begitu bahagia berusaha mendekati suaminya dan memegang tangannya. Sampai tiba-tiba suaminya melek beberapa detik terus merem lagi. Tania yang melihat hal itu heboh banget, pengen bawa pulang suaminya ke rumah dan dirawat sendiri. Karena kebetulan Tania ini juga dokter. Tapi dokter berkacamata yang menangani masalah ini melarang. Katanya Matvey adalah nama suaminya Tania. Akan diselidiki karena kasus ini sangat langka. Bagaimana bisa dia mati selama 10 tahun tapi pas diotopsi masih ngeluarin darah? Hal ini akan diselidiki oleh dokter-dokter dunia. Sebagai istri yang cinta kepada suami, Tania tak membiarkan hal itu terjadi karena Matvey bukanlah kelinci percobaan. Akhirnya setelah percekcokan itu, Matvey diperbolehkan pulang dan dirawat sendiri oleh Tania yang dibantu oleh Kyusa anaknya. Ibunya menjelaskan pada anaknya bahwa ayahnya sedang koma dan bla bla bla. Kyusa hanya diam dan mengiyakan karena dia sudah lupa kenangan akan ayahnya. Mendengar hal itu, Tania mengajak Kyusa ke sebuah ruangan dan memberikannya box yang di dalamnya terdapat foto dan barang-barang bekas pakai ayahnya dulu. Dan hal itu lumayan membuat Kyusa mencoba mengingat akan kenangan soal ayahnya kembali. But why? Did he stop loving us? How come you've never talked to me? Sampai pada suatu malam, karena Kyusa adalah remaja belasan tahun yang gak paham apa itu koma. Ini sebenarnya cukup membagongkan, kok bisa-bisanya gak tahu koma. Akhirnya dia mencari-cari informasi tentang apa itu koma melalui video YouTube. Ketemulah videonya yang terlihat seorang om-om sedang menjelaskan mengenai pengertian koma dan sebagainya. Selain itu, om-om ini juga mengatakan kalau ingin berbicara atau berkomunikasi dengan seseorang yang sedang koma, hal itu bisa dilakukan dengan perantara barang-barang yang dulu pernah beliau pakai. Kemungkinan om-om ini juga mengatakan kalau pakai lilin juga, tapi entahlah. Soalnya setelah melihat video tersebut, Kyusa benar-benar mempraktekannya. Dia menyiapkan sebatang lilin dan kubus angka kata untuk memulai permainannya. Ini kok malah 11-12 sama Awija. Akhirnya beneran tuh, dia mainan sekali dua kali dia gagal.
Tapi yang ketiga, tiba-tiba ternyata pas dilihat itu adalah teman laki-lakinya yang datang ke rumah untuk mengambil senjata, di mana senjata itu dirampas oleh Misa. Oh iya, sedikit cerita soal Misa. Misa ini entah siapa dia, pokoknya Misa punya tugas untuk melindungi Kyusa dan ibunya. Apakah mungkin itu adalah ayah tirinya? Entahlah, di sini tidak dijelaskan sama sekali. Tapi Misa sangat tidak bahagia semenjak Matvei dibawa ke rumah, mungkin karena cemburu. Karena semenjak itu Tanya lebih perhatian kepada Matvei daripada yang lain. BTW, Kyusa dan teman laki-lakinya main bareng di situ, ngobrol soal masalah mereka dan lain-lain. Sampai tiba-tiba Misa melihat penampakan seseorang pakai jaket merah nongol di kamar Kyusa. Misa langsung masuk ke kamar Kyusa dan mengusir teman lelakinya. Penampakan ini sepertinya kayak manipulatif iblis doang, soalnya si teman laki-laki Kyusa gak bakal nunjukin diri ke Misa karena udah pasti bakalan diusir. Sementara di sisi lain, si dokter kacamata terus-terusan menyelidiki soal Matvei. Katanya setelah diskusi dengan rekan-rekan dokter lain, dia menemukan keanehan pada otaknya. Maka hal ini harus terus diselidiki. Well, I'd like to wait till the victim regains consciousness. Balik lagi ke Kyusa, karena dia masih penasaran tentang bagaimana cara berbicara dengan seseorang yang sedang koma. Kyusa diam-diam masuk ke kamar Matvei dan melakukan ritual itu lagi. Awalnya sekali dua kali nggak berhasil. Kemudian Kyusa menyulurkan tangannya memegang bapaknya sambil melemparkan balok-balok itu. Down. Berhasil, dia dapat jawaban. Ini lumayan rada gak mutu dan gak jelas banget di bagian ini. Pokoknya kotak-kotak itu memberi jawaban dengan kata Misa dan membunuhnya. Sampai beberapa menit kemudian ada seseorang yang masuk ke kamar Matvei. Kyusa buruan ngumpet di bawah dipan. Sepertinya yang masuk kamar adalah Misa. Dan gak jelas banget dia ngapain masuk ke kamar Matvei. Soalnya setelah Misa pergi, tiba-tiba Matvei kejang-kejang gak jelas. Kyusa bingung apa yang terjadi, namun dia hanya diam sambil membolak-balik selang. Ketika Kyusa memegang tangan bapaknya, kejang-kejangnya seketika berhenti gitu aja. Keesokan harinya di pagi hari, Kyusa ke dapur, tapi dia salvok dengan tangan sang ibu yang memar. Kyusa menanyakan apa yang terjadi, apakah Misa melukaimu? Namun Tanya hanya diam dan mengatakan tidak ada yang perlu tahu urusan keluarga kita. Dan kemudian dia duduk diam aja, gak jelas banget. Kyusa langsung pergi bersama anjing kesayangannya, menemui teman laki-lakinya untuk curhat. Kyusa merasa Misa sudah keterlaluan mengurusi keluarganya, sampai-sampai urusan pribadi dia ikut campur. Si temannya laki-laki ini juga menambahkan sepertinya dia nggak suka karena ayah ada di rumah, dan Kyusa punya rencana akan melaporkan Misa ke pengadilan tanpa sepengetahuan ibunya. Tapi sepanjang film, Kyusa tak benar-benar melakukan hal itu sepertinya, soalnya aku kan udah nonton tuh sampai selesai, makanya tahu. Sementara di scene lainnya kita akan berfokus pada Tanya yang sedang menghaluskan daging, tapi di sepanjang kegiatan itu Tanya hanya diam dan terus melamun sampai terjadilah seperti ini. Untungnya Misa ngelihat hal itu dan segera menyadarkannya, soalnya Tanya berlagak seperti dicekik, padahal nggak ada yang mencekiknya sama sekali. Setelah Tanya sadar, Misa menceritakan kalau semalam dia bermimpi masuk ke kamar Matvei, kemudian dia menutup pintu jendela karena entah nggak jelas banget jendela sudah malam kok nggak ditutup. Kemudian dia malah melihat penampakan Tanya dan Matvei sedang sikidi-papap, tapi mukanya Tanya sangat mengerikan. Dan setelahnya Misa malah kejang-kejang. Mumet kan? Sama. Momen ini menepati atau pas banget kebetulan Kyusa lagi pulang, dan lucunya Tanya yang lebih dulu ngelihat Misa kejang-kejang malah cuek dan pergi gitu aja. Sehingga Kyusa harus sendirian mengantar Misa ke rumah sakit. Pas di rumah sakit Misa didiagnosis mengalami stroke dengan akibat lumpuh sementara, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit untuk sementara waktu. Dokter berkacamata di situ tanya sama Kyusa, "Lah ibumu di mana? Dia kan juga dokter, kok malah diem aja?" Kyusa hanya diam karena dia sendiri juga bingung ibunya kenapa begitu. Kyusa kemudian pulang dan dia mendapati ayahnya yang kejang-kejang lagi. Tanya tiba-tiba datang dan langsung memarahi Kyusa. Dikira Kyusa melakukan hal jahat pada ayahnya, padahal Kyusa hanya menolongnya. Sementara di scene lainnya, pasien cewek yang kena radang dingin juga kejang-kejang sama seperti Matvei.
Selang beberapa jam kemudian, dokter sedang berbicara pada polisi. Pak polisi ini mengatakan kalau dia habis menemukan ibu dan 2 anaknya namun tak melihat ayahnya. Ini maksudnya mungkin ayahnya dibunuh. Saat ditanya kenapa mereka melakukan hal ini, salah satu gadis menjawab dengan cekikikan bahwa yang melakukan hal itu adalah iblis. Kemudian Pak polisi menambahkan, iya sih, setan atau iblis itu kadang membutuhkan tempat inang atau tubuh manusia untuk tinggal. Kemudian obrolan mereka selesai dan pada scene ini aku hanya bergumam, sulit dimengerti, semoga harimu selalu Senin dan tetanggamu tiap hari motong keramik biar berisik. Scene beralih ke Kyusa yang sedang mencari anjingnya tiba-tiba menghilang entah kemana, tapi teman cowoknya, kita panggil saja Budi. Budi ini ujuk-ujuk datang sampai Kyusa kaget. Mereka ngobrol-ngobrol, Kyusa jujur sebenarnya dia bingung sama ibunya, makin hari kok makin gak jelas. Terus si Budi ini ngomong, udah ayo cepat pergi, ku bantu beresin bajumu, keluargamu sudah bener-bener gak beres, bahkan ibumu aja gak peduli sama kamu, nanti kita akan tinggal di asrama bersama. Tapi tidak semudah itu, Kyusa yang sudah tahu bajunya diobrak-abrik malah dengan santuy duduk dan bilang tidak mau. Harusnya, kalau tidak mau dari tadi ya jangan ngebiarin Budi ngobrak-ngabrik baju dong, gimana sih? Tapi karena Kyusa nggak mau, Budi tiba-tiba marah. Marahnya kayak nggak wajar dan mengerikan gitu. Akhirnya Kyusa pergi dan menutup pintu. Dia membiarkan Budi di dalam kamar. Kemudian Kyusa dibawa masuk ke masa lalunya. Di pastime itu, Kyusa melihat bahwa ibunya selalu dianiaya oleh Matvei yang di sini tidak dijelaskan apa alasannya. Bahkan Tania dipukul sampai pingsan. Kyusa turun, dia hanya diam melihat Matvei. Sang ayah membujuk Kyusa untuk ikut dengannya, tapi Kyusa berlari, dia bersembunyi ketakutan. Beberapa menit setelah Tania bangun, dia langsung membunuh Matvei dan kabur membawa Kyusa pergi. Kyusa pelan-pelan melangkah dan kemudian pergi ke rumah sakit. Sementara di rumah sakit, Misa yang sedang setengah sadar tapi masih lumpuh malah dihantui oleh pasien cewek radang dingin. Setelah Misa jatuh dan ditolong oleh dokter, ternyata si dokter baru menjelaskan kalau cewek itu sudah meninggal beberapa jam yang lalu. Hei, jangan melupakan soal Budi. Karena Kyusa pergi, Budi keluar, dia mencari di mana Kyusa sampai perhatiannya mengarah pada gudang setelah mendengar suara anjing. Namun tiba-tiba dia dibunuh sesosok tidak terlihat namun dikelilingi oleh es. Setelah Kyusa sampai di rumah sakit dan ngobrol-ngobrol, mungkin dia menceritakan soal ibunya yang akhir-akhir ini beda dan aneh banget. Selain itu, dokter juga menjelaskan setelah didiagnosis, ada bagian aneh pada otaknya. Otaknya Matvei sudah mati, tapi entah kenapa dia masih hidup. Yang jelas, ini ada sesuatu yang membuat Matvei hidup. Dugaan ini semakin kuat soal iblis memakai tubuhnya untuk tinggal. Dan lucunya, tiba-tiba Misa udah sembuh. Jadi mereka bertiga langsung cus ke rumah sambil membawa obat bius. Singkat cerita, setelah sampai, Tania dari atas tangga sudah memasang raut muka yang garang dan menyebalkan. Di belakang punggungnya, Tania telah menggenggam pisau. Sampai terjadilah penyerangan seperti ini. Tania seperti kesurupan, sementara Kyusa langsung berlari ke kamar ayahnya. Ia berniat akan mencabut alat-alat medis, namun tiba-tiba setelah kejadian itu, akhirnya Kyusa berhasil mencabut alatnya dan Matvei pun meninggal dunia. Sepertinya Kyusa di sini sudah sadar kalau itu bukan ayahnya, melainkan makhluk lain yang meminjam tubuh ayahnya. Setelah itu, mayat Matvei dikembalikan lagi ke rumah sakit dan Kyusa berharap kehidupannya setelah ini akan kembali normal. Si dokter yang berada di ruang mayat masih penasaran apa yang terjadi dengan Matvei. Tapi dia terus meyakinkan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah ulah iblis. Iblis menggunakan tubuhnya. Setelah ini mayat-mayat tadi tiba-tiba bangun. Pas dilihat mereka kembali ke posisi semula dan si dokter tiba-tiba dicekik yang menyebabkan dirinya meninggal dunia secara mengejutkan. Pada tengah malam, Kyusa bangun tapi dia tak mendapati Tania berada di sampingnya. Kyusa turun dan melihat ibunya duduk di kursi sedang makan. Dia berlagak sedang makan bersama seseorang padahal gak ada siapapun. Setelah Kyusa mengatakan, "Ibu, sadarlah, ayah sudah meninggal." Tania langsung marah dan menyerang Kyusa. Berulang kali Kyusa berusaha buat kabur, tapi pintu dan jendela semuanya membeku. I can't open the door. It's stuck.
Untunglah datang Misa yang mendengar keributan ini dan cepat-cepat mengambil kapak kemudian menggunakan alat itu untuk membuka pintu. Kyusa langsung berteriak menyadarkan ibunya. Dia secara belak-belakan bilang bahwa ibunya lah yang membunuh ayah. Dan tolong, ingat itu bu, ingat. Ibu nggak bisa hidup terus-terusan bersama laki-laki yang selalu menganiayanya seperti itu. Di scene ini kemudian kita baru tahu kalau ternyata Misa lah yang memindahkan mayat Matvei di hutan yang kemudian mayatnya tertutup salju sampai 10 tahun lamanya. Misa menemukan mayat Matvei di rumah dalam kondisi terpukul oleh alat manual pelembut daging dan yang memukulnya adalah Tania sendiri alias istrinya. Konyolnya, bisa-bisanya Tania lupa. Hadeh. Setelah ini Tania masih tetap saja gila dan menggorok lehernya sendiri sampai mati. Kyusa dan Misa langsung pergi dari rumah itu dan beberapa menit setelahnya penampakan hantu Tania muncul dan disusul dengan penampakan Budi yang sudah almarhum juga. Nih ceritanya rumahnya jadi berhantu gitu. Kemudian film pun tamat. Bagaimana? Apakah filmnya sangat cering sekali? Filmnya memang rada membagongkan sekali ya, sangat pahit seperti kenyataan hidup. Tapi ya sudahlah, kalian kalau mau protes dengan cerita film, silahkan memprotes yang buat film dan para krunya. Jangan ke aing. Ini lumayan nih waktu kalian kebuang sia-sia habis nonton karena sangat apa? Ya benar, isi sendiri selanjutnya. Oke guys, makasih sudah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye-bye.